Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus sekalian, untuk praktikan manajemen produksi kali ini tentang penentuan lokasi pabrik. Terus sekalian, bahwa pemilihan lokasi tentulah tidak bisa dengan menggunakan metode offering, nggak bisa, ya, atau sekedarnya saja, atau ya kadang-kadang pakai feeling juga sih. Tetapi secara teknis, kita nih pertimbangan teknis sekalian ya. Jadi di dalam pemilihan lokasi tentu salah satunya misalkan bagaimana kedekatan dengan ketersediaan sumber bahan baku, bagaimana ketersediaan tenaga kerja, bagaimana akses jalan dan seterusnya ya. Nah, kalian diminta untuk menentukan ini dengan pendekatan secara kuantitatif ya. Jadi ini ketahui bahwa dalam pengembangan lokasi pabrik pengolahan ikan tuna, bluefin tuna ya. Bluefin tuna ini ada. Kalau lokasinya Bluefin Tuna itu ada di Selat Bali ya, bukan Selat Bali sebenarnya, di Laut Selatan Bali sampai ke mana? Jadi lautan Indonesia sampai ke Australia. So sekalian, Bluefin Tuna ini adalah makhluk yang luar biasa. Dia bertelur, kemudian netes, setelah agak besar sedikit, dia berbuaya. Berbuaya itu membesar jalan-jalan lah. Dan membesarkan dirinya ada di perairan Indonesia. Sehingga ikan ini besarnya ada di perairan Indonesia. Masih kecil, masih di perairan, terutama di Great Barrier. Great Barrier. Jadi di apa namanya? Karang ya, terumbu karang yang besar sekali yang ada di Australia itu. Ya, setelah besar baru ke Indonesia. Makanya di dalam pengelolaan tuna sirip biru ini biasanya ada dikenal dengan kerjasama antara pemerintah Indonesia dan pemerintah Australia. Kalau bisa dikenal dengan Komisi Tuna Indonesia. Ya, jadi hasil tanggapannya itu tidak bisa diambil oleh Indonesia saja atau Australia saja. Karena Indonesia akan merasa, lah ini kan ini besarnya di perairan Indonesia. Kalau Australia bilang, ah ini kan dia netesnya dan remajanya ada di Australia. Sehingga kedua negara ini bekerja sama sekalian. Nah ini contoh misalkan bagaimana pengembangan lokasi pabrik pengalengan ikan tuna di 4 lokasi, yaitu di Bali, Madura, Cirebon, dan Aceh. Ya. Adapun kriteria yang digunakan dengan menggunakan 8 kriteria. Tentu kriteria ini tergantung kebutuhan masing-masing ya. Jadi tapi minimal inilah ya. Bisa nggak lebih dari 8? Bisa ya, tergantung kebutuhan sekalian. Silahkan tentukan wilayah manakah yang paling menguntungkan untuk dibangun pabrik dengan kriteria dan bobot ya sebagai berikut. Nah, perhatikan di sini ada 8 kriteria. Kriteria mulai kedekatan sumber bahan baku jelas ya. Kedekatan sumber baku akan menentukan juga ya efisiensi biaya tentu ya. Ketersediaan tenaga kerja. Ada bahan baku tenaga kerja tidak ada ya tidak bisa juga ya. Kemudian ketersediaan infrastruktur pendukung seperti jalan, pelabuhan dan sebagainya ya. Kemudian ketersediaan teknologi, processing dan seterusnya, kesesuaian iklim, kesesuaian sosial ekonomi masyarakat, kedukungan perundangan dan dukungan investor. Nah, so sekalian, ini apa namanya? Bobot ini yang menentukan adalah pakar. Jadi bukan kita. Dari 8 kriteria ini jumlahnya nih harus satu. Ya, harus satu ya. Nah, harus satu. Jumlahnya satu. Jadi 0,21 tambah 0,2, 0,19, 0,11 dan seterusnya sampai 0,06. Nah, alternatif kotanya ada 4 alternatif, apakah di Cirebon, Aceh, Madura, atau Bali. Nah, nilainya seperti ini. Nah, ini yang memberikan penilaian adalah expert juga. Jadi kalau Pak saya menggunakan responden, konsumen ya gak iso. Orang yang ahli dalam bidang itu yang bisa menjawab. Ya, orang yang biasa mengelola tuna, ya. Kalau birokrat ya birokrat, kalau itu praktisi ya praktisi di bidang tuna sama sekali. Jadi tidak gampang juga ya. Maka ini penilaian ini misalkan menggunakan bobot 1 sampai 9, skornya ini. Nah, bagaimana cara ngerjakannya? Kalian jadi tinggal ngalihkan saja sekalian ini ya.
Jadi misalkan contoh ya, untuk ketersediaan bahan baku, ya, ya. Jadi masing-masing ya, sorry, apa namanya, Cirebon berarti 8 Cirebon ini 8 kalikan 0,21 sampai dengan tambah tambah 7 kalikan 0,2 sampai 6 kalikan 0,6. Jumlahnya berapa? Ke bawah dijumlah ya. Aceh juga sama. 8 kalikan 0,21 ya. Ya, ini 7 kalikan 21. Ke bawah jumlahnya berapa? Nah, jumlah total itu menunjukkan prioritas. Makin tinggi nilainya, menunjukkan itu prioritas. Nanti di ranking, terakhir adalah tugas kalian menentukan mana prioritas 1, 2, 3, dan 4. Ya, sehingga pemilihan lokasi itu tidak bisa seenaknya. Ada pertimbangan teknis dan ada pertimbangan juga non teknis sekalian. Ya, jadi kita hati-hati. Ini pendekatannya dengan pendekatan kepakaran, ya, tentu akan jauh lebih valid ini. Ya, ya kalau bahan bakunya ada Selat Bali, cocok mungkin Bali. Iya, dari segi bahan baku. Yang lain, ya. Kenapa ada Madura? Kenapa ada Aceh? Kenapa ada Cirebon? Ya, toh? Jadi banyak hal tentu ya. Oke, nanti tapi bukan mempertentangkan itu tidak ya, tapi kita hanya memilih di antara keempat ini mana prioritas 1, 2, 3, dan 4. Itulah teknik di dalam penentuan lokasi pabrik ya. Jadi pabrik itu tidak harus. Jadi misalkan ikan ditangkap masuk dalam langsung cold storage pembekuan. Kalau itu mau dikaleng, itu tidak harus di Bali, bisa aja dikaleng di tempat lain. Misalkan dari Bali dikirim umpamanya ke Cirebon, di sana diolah, dikaleng, tuna kaleng. Tuna kaleng tidak mungkin lah sebesar itu ya, beratnya bisa 2 kintal, bisa ya satu ikan kan lebih dari 2 kintal kadang-kadang ya. Ya biasanya ya dikaleng satu-satu ya, tergantung berapa on begitu ya. Ya mau 1 on, mau setengah kilo atau 1 kilo. Ya kalau diekspor kan begitu ya, biasanya dengan apakah menggunakan minyak atau menggunakan garam, tergantung permintaan konsumen ya. Itu luar biasa. Jadi tuna bluefin tuna itu luar biasa, itu tuna yang paling mahal ya. Kan ada bluefin tuna, ada yellowfin tuna ya. Oke, sementara itu saudara sekalian yang bisa saya sampaikan. Ya, selanjutnya silahkan penyelesaiannya koordinasi dengan teknisi ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.